Adapun yang ini terkait juga apa yang kami kemukakan dan apa kami laporkan kepada pemerintahan pusat, ini terjadi aneksasi ya. Aneksasi itu penggabungan wilayah dengan paksa. Namun bila mana itu kebijaksanaan itu bisa kita pahami ya. Namun ini kebijaksanaan ini kan demi menguntungkan pihak-pihak yang tidak jelas, yang mana diduga kuat hanyalah bagian jaringan mafia tanah dengan melakukan rekayasa konflik ini. Nah, dari sini. Jadi dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat tuh ya. Kita lihat ini apa hasil kerja akhir Muhammad pengaduan warga kampung di Kirapuan dalam pada masa kolonial. Nama kampung Kirapuan juga menjadi Dagoelos di Bandung. Dagoelos untuk mengubah riwayat sejarah. Kita 10 tahun terakhir mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga juga oknum atas nama masyarakat adat setempat menguatkan keluarga tertanah tersebut. DPR RI berkomitmen untuk mengawal instruksi. Let me tell them the following. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah berkirim surat terkait masalah sengketa tanah Dago ya. Di sini kami melaporkan bahwa ini ada dugaan kasus ini bukan kasus perdata namun kasus pidana murni, sehingga tidak bisa diberikan keputusan perdata atau dibatal demi hukumkan dan atau di non executablekan. Nah, ini ya suratnya. Ini bisa diperiksa di sini ya, pengaduan nomor ini ya. Tinggal masukin nomor ini aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dan dukungannya. Ini udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya. Pembelinya Iwan Surjadi. Kirapuan sama Dagoelos tuh udah benar-benar bergeser sekali, berjauh dari batasan ukuran 2 hektar itu gimana nih? Sahabat kami warga Dagoelos jika hari ini terbukti Suka Haji melawan Suka Haji melawan ada ormas ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini modusnya mah pada awalnya semuanya normal, RW 1, RW 2, Kampung Kirapuan Dagoelos. Tapi kemudian ini dialihkan ke RW 2, permohonan kepada hakim dialihkan. Kemudian keluar dari sidang, balik lagi RW 1, RW 2, RW 3. Nah, itu sandiwaranya, itu modus mafia tanah saling gugat. Lebih kurang itu. Jadi Selamat bertugas Pak Menhan. Nah, dalam kasus tanah Dagoelos ini kedaulatan negara itu udah dilanggar. Jadi ini kasus pidana, bukan perdata lagi, pidana itu. Pihak masuk terus masuk sampai saat ini banyak pihak yang dimasuk-masukin. Banyak ormas preman-preman. Terus terang juga kita pihak kita tanggal 31 Mei 2023, catat penting ya. 31 Mei 2023 itu ada yang dikeroyok hingga gugur bernama Uci Kuswida. Apakah terkait dengan hal ini? Terkait langsung tidak. Namun begitu kondisi area memanas, dari situlah ya. Lain daripada itu, bagaimana mungkin mereka mengaku masyarakat adat sedangkan nggak kenal sama masyarakat sini, tuh kan? Sehingga terjadi pengeroyokan, sehingga gugur dengan uang damai 10 juta hingga 20 juta maksud. Ini Assalamualaikum ya ahli kubur.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makamnya cucunya masyarakat adat Ngawisan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tahu ya bahwa pengalian nama lokasi dari Dago ke Dagolos, dari Kampung Cirapian ke Dagolos, dari RW 1 ke RW 2. Ini periksa putusan pengadilan ya. Hak tanah di Dago Elos, konflik antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Halo semuanya, kita akan membahas konflik tanah yang sedang terjadi di Dago Elos antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Jaringan mafia tanah di Dago terdiri dari pihak penggugat dan oknum tergugat. Mereka membuat rencana gugatan, data tergugat, dan batasan wilayah gugatan bersama-sama. Aktivitas mereka terjadi bersamaan sebelumnya. Objek gugatan 37740 dan 37741 berada di RW 1 Dago Elos, sedangkan 37742 di RW 12 Kampung Cirapuhan Bandung. Kasus ini merugikan warga dan negara hingga 1 triliun rupiah. Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen. Banyak warga Kampung Cirapuhan yang tak tergugat menjadi korban dalam kasus ini. Mari kita dukung penyelesaian yang adil untuk konflik ini. Terima kasih telah menyimak. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah berkirim surat. Let me tell them the following. To do what is right. Peranan satuan-satuan tugas pengamanan di daerah perbatasan sangat penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan. Kampung Cirapuhan Bandung berada di dalam kota Bandung. Pengen yang lebih besar lagi, mereka mengklaim ini. Jadi memanipulasi, merekayasa Kampung Cirapuhan yang diklaim Egendom 3742 dan atau 6467 yang sebenarnya identik atau sama dengan Kampung Cirapuhan, dialihkan seolah-olah Dagolos atau RW 02, padahal di Kampung Cirapuhan atau RW 01. Dari situ banyak manipulasi. Jadi ini juga pelajaran penting buat kita bersama, bagaimana rekayasa atau modus-modus yang digunakan oleh jaringan mafia tanah ini sangat sistematis sekali. Selamat bertugas Pak Menhan di Dagolos. Nah inilah yang kami sampaikan, ini melawan negara. Melawan negara bukan masalah alas haknya, tapi wilayah administratifnya. Jadi Kampung Cirapuhan itu ada, RW 1 itu ada. Namun putusan perdata ini mendistorsinya. Jadi seolah-olah penggugat itu berada di RW 02 Dagolos, tergugat pun seolah-olah berada di RW 02 Dagolos. Dari situ yang dilawan itu gitu. Ya sekali lagi terima kasih pada semuanya Bapak pas aku. Adapun yang ini terkait juga apa yang kami kemukakan dan apa kami laporkan kepada pemerintahan pusat, ini terjadi aneksasi ya. Aneksasi itu penggabungan wilayah dengan paksa. Namun bila mana itu kebijaksanaan itu bisa kita pahami ya. Namun ini kebijaksanaan ini kan demi menguntungkan pihak-pihak yang tidak jelas, yang mana diduga kuat hanyalah bagian jaringan mafia tanah dengan melakukan rekayasa konflik ini. Nah, dari sini. Jadi tanahnya di sini. Nah, dari sini. Bahkan juga kebijakan Pemkot Bandung, ayo kita dukung Dagolos, kita dukung Dagolos. Kalau dikatakan Dago
itu sudah meliputi ini. Tapi kalau dikatakan ada penambahan kata los, itu cuma ini aja. Artinya ini apa? Ini nggak mendorong kasus ini masuk ke ranah pidana. Pada intinya rakyat itu menghendaki gimana pendistribusian tanah-tanah ini yang udah dikuasai rakyat ini. Inilah yang dijadiin taruhan. Inilah yang jadi korban. Bila mana penggugat menang maupun tergugat menang, inilah yang jadi rekayasa, jadi manipulasinya. Jadi ibaratkan kalau taruhan ini ada dua pihak yang taruhan, sementara yang dipakai taruhan itu bukan haknya, namun hak pihak ketiga. Nah, ini jadi pelajaran penting buat kita. Enggak, jelasin aja dulu biar paham. Batal tadi demi hukum, maksud Bapak apa itu? Bukan, ini kan gugatan nuler ya? Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja, batal demi hukum, ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Perjuangan ada 9 tahun. 2016 Membatalkan demi hukum. capek guys kena air mata Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigaan teh. Gampang. Apa ya? Ini deh, Bapak Ibu, nanti perkembangan pertanyaan